Oke, halo Bapak Ibu, kembali lagi di channel YouTube saya di Genio ID ya. Oke, seperti tebakan atau analisa yang saya berikan untuk indeks kita, sudah saya infokan ya dari jauh-jauh hari ya, mungkin dari sebulan yang lalu, saat dia sudah rally begini, saya sudah bilang, kemungkinan indeks kita bisa bull trap ya, bullish tapi trap ya, jebakan yang seolah-olah indeks kita ini mau bullish, ternyata dia turun. Ya sudah saya analisakan jauh-jauh hari bagi teman-teman yang biasa lihat YouTube saya. Saya tidak optimis saat dia naik seperti ini karena tebakan saya dia akan turun atau analisa saya dia akan turun dan terbukti hari ini ya sudah jebol semua support dia 6.900 sudah jebol 6.800 juga jebol ya. Ya hati-hati dia akan turun melanjutkan penurunan ya untuk indeks kita makanya saya infokan kalau mau serok siapkan cash ya. Jangan masuk gambling, jangan spek buy saat saat Anda lihat oh ini udah boleh beli beli saja. Belum, bottomnya kita belum terlihat untuk beberapa saham. Mungkin ada saham-saham yang sudah terlihat bottomnya kita sudah mulai spek buy, tapi ada saham-saham yang bagus yang penurunannya belum terlalu dalam. Ya, kita tungguin dulu dia turun. Sabar saja, jangan masuk kalau Anda tidak tahu atau tidak bisa menganalisa di area bottomnya di mana ya. Paling tidak mendekati bottomnya Anda nggak masalah. Kalau terlalu jauh gapnya itu bahaya. Nanti Anda malah nyangkut di bawah ya karena masih bisa lanjut turun. Ya untuk indeks kita sesuai analisa dia akan turun dan terbukti dia turun ke pentok 6940 hari ini. Jebol 6.900, 6.950 juga jebol. Ini sudah bisa dikatakan sudah masuk dalam fase downtrend untuk indeks kita. Kemungkinan akan turun lagi. Ya, kalau dia turun, kemungkinan dia akan turun ke 6.750 dulu. Ya, retest dulu 6.750 sampai 6.700 lah ya. Ya, mungkin tidak langsung turun anjlok ya. Kemungkinan dia akan sideways dulu. Ya, mantul-mantul dia biasa. Tapi arahnya terlihat sekarang lagi fase downtrend ya. Karena sudah saya infokan juga di grup rekomendasi. Siapin cash kalau mau serius-serius saham. Jangan sampai ada nyangkut lagi di atas ya. Jangan sampai terulang kembali hal-hal yang dulu-dulunya Anda tidak tahu ya. Kalau memang sudah tidak bisa naik, lepas dulu. Yang penting cash dulu amankan. Jangan sampai ada kelelep sampai 20-30% minusnya, apalagi sampai 50%. Anda pusing sendiri entar ya. Lebih baik minus 3%, 5% Anda out dulu nggak masalah. Ya, kalau memang ada yang nyangkut. Ya, jadi indeks kita polanya seperti itu terlihat akan retest ke 6750, 6700. Kalau dia bisa mantul mungkin dia akan retest lagi ke 6950 ya. Bukan 6850 sampai 6900 dulu. Dia akan retest di area itu. Dia akan sideways di area bawah ya. Fasenya sudah terlihat seperti fase sedang downtrend untuk indeks kita karena 6900-nya juga jebol hari ini, apalagi 6950-nya sudah terlihat memang akan jebol ya. Oke, saya akan sedikit share rekomendasi saya berikan ya. Saya akan sedikit share rekomendasi hari ini yang saya berikan ya. Pertama kita bahas dulu lah ya eh menu pagi hari ini. Ntar saya share dulu. Kan maaf ini nanti saya bahas ya. Ini nih. Bentar. Ya, bentar ya. Oke, ini menu pagi yang tadi saya berikan. GJCO 134 ya. Jam 9:03 pagi tadi ya. Tanggal 1 Juli ya. GJCO naiknya sampai 144 Anda sudah cuan di atas 4 sampai 5% ya. Untuk GJCO ini tadi menu tadi pagi ya. Di saat IHSG masih merah, kita masih bisa dapat cuan di menu paginya. Dan saya juga kita fair saja ya, saham yang juga belum naik akan saya kasih lihat juga. Contohnya Emior ya, Emior. Ini Emior ya.
Emior, kita kalau yang sudah terkena cut loss ya terkena cut loss ya, karena ini cut loss-nya saya kasih di 2050, sudah jebol hari ini ya. Kalau memang sudah jebol dan tidak bisa average down, lepas dulu ya, lepas dulu saja nggak apa-apa, cut loss saja dulu. Tapi kalau masih teman-teman yang pengen coba lagi beli di buy kedua, silakan di 1910, 1950 ini akan saya bahas juga nanti ya di analisa, nanti di teknikalnya akan saya bahas juga kenapa ini masih lagi di buy atau seperti apa ya. Jadi ini saham yang belum naik saya juga perlihatkan ya. Jadi tidak semua saham yang naik saja saya lihatkan, yang belum naik juga saya lihatkan ya. Ini MUR dan menu buy close hari ini tadi saya berikan ini ST ya. Ini land bukan ya, karena land ini saya lupa hapus ya. Saya lupa langsung share saja ke grup. Jadi yang kita ambil itu ST 103. Jam 2:01 saya infokan buy ST di 103 yang land ini out ya. Karena ini juga tidak masuk dalam rekomendasi ya, land ini. Jadi dari analisanya keluar. Tapi kalau mau masuk yang baru ST di 103 ya. Closing kita lihat hari ini ya. Akan saya bahas juga closing hari ini. Ini menu tadi ya, jam 2:21 waktu Indonesia Barat, tanggal 1 Juli. Saya infokan buy di 103 dan ini harusnya dapat 103, 104 juga. Kalau mau ambil nggak masalah karena itu belum naik ya. Dan 103 tadi juga masih di over ya. Kalau mau ambil nggak dapat 103, 104 juga nggak masalah sebenarnya. Ya karena itu baru naik ke tutik. Jadi nggak terlalu jauh dari area buy yang saya berikan. Jadi akan saya bahas juga ST-nya seperti apa. Ini ST ya, bentar. Ya, ST-nya kita ambil di kasus 103 ya, 103. Anggap saya 104 deh ya. Kalau kalian nggak dapat 103, saya hitung 104. Hari ini closing saja naik. Anda cuan di atas 20% ya, dalam nggak sampai 1 hari, dalam 1 jam juga nggak sampai, Anda sudah cuan sekitar 20% ya. Itu lumayan, sangat-sangat lumayan. Tapi mungkin teman-teman sudah ada yang jualan 3%, 5% mungkin sudah pada jualan ya. Ini saham gorengan juga, jadi ini memang agak pergerakannya memang agak liar ya. Bisa saja besok dibanting ARB, bisa saja ya. Jadi saya infokan tidak boleh di hold, jual saja ya. Karena Anda sudah cuan kok. Kok Anda hold ngapain? Udah 20% kok. Anda mau hold ke berapa lagi? Ya, 20% itu sangat-sangat banyak ya. Itu bonus saja 20%. Ya, 2-3% saja sudah boleh di take profit, apalagi 20% ya. Itu ST. Jadi ST-nya sudah cuan ya. Oke, saya akan bahas yang tadi belum jalan ya. MIOR. Ya, MIOR karena indeks kita dibanting, rata-rata banyak saham, mungkin ratusan saham yang hari ini dibanting ke bawah semua ya. Apakah masih bisa mantul? Saya rasa MIO masih ada kemungkinan mantul, makanya saya suruh spek buy di area 1.500 sampai 1.950 ya. SL-nya di, ntar saya lihat dulu SL-nya tadi saya berikan di berapa. Ntar XL-nya boleh di bawah ini ya, di bawah 1.890 deh. Kalau tidak kuat dibuang dulu ya, atau di bawah 1.900. Kalau 1.900-nya jebol lepas dulu ya, karena berpotensi dia turun lumayan ke bisa ke 1.750-an ya. Jadi ya kalau 1.900-nya kuat lepas dulu saja. Jadi yang sudah average ya average saja nggak apa-apa. Nanti kita lihat saja Seninnya bisa mantul nggak. Kalau mantul ya kita hold, kemungkinan masih bisa naik lagi. Ya mungkin ke area-area, kalau saya lihat bisa ke area-area 2020-an sampai kemungkinan bisa retest lagi ke 2100-an ke atas ya. Ya semoga seperti itu ya. Makanya itu gunanya average down. Jadi kalau dia naik kita sudah bisa cuan. Oke, untuk Emir sudah kita bahas saham saya sudah di request teman-teman. Pertama SMGR. SMGR juga sama. Rata-rata banyak saham yang dibanting hari ini. SMGR juga dibanting hari ini. Ya, ada support sebenarnya di 6750. Ya, bentar. 6.800 dulu lah. Itu support dia. Kalau bisa mantul ya mungkin retest lagi ke 7.000. Posisinya juga
Masih di persimpangan sebenarnya ya untuk SMGR dan juga Indi. Ini juga sama, ini memang sudah downtrend ya Indi ya. Intinya memang sudah downtrend dari kemarin, apalagi IHSG seperti ini ya makin downtrend ya. Ada support cukup kuat, kemungkinan bisa masih bantul di 2100 ya. Kemungkinan ada pantulan di 2080, 2100. Kemungkinan ada pantulan karena ini sudah masuk dalam dalam range harga-harga yang sudah mendekati murah ya. Kalau dimantul mungkin dia ke 2300 dulu lah. Posisinya jelas lagi downtrend ini. Lanjut, support paling kuat di 2000 ya untuk ini. Lanjut SMA. SMA juga dalam posisi yang sudah force break gagal uptrend ya, gagal uptrend karena memang ini saham penuh dengan drama. Ya, saya lihat kemungkinan cenderung akan retest dulu 200-nya. 200 jebol dia akan tes support cukup kuat di 190 185. Ya, kemungkinan akan retest kalau jebol 19 jebol 200 akan retest ke 19 ini deh 192 sampai 185 lah, itu paling mentok dia ya, mungkin dia akan ke sana ya karena ini gagal break, gagal uptrend dia untuk SMA. Kalau dia masih mantul ya mungkin retest lagi lah ke 210 sampai 220-an. Posisi gagal uptrend ya, jadi dia balik turun lagi untuk SMA. Lanjut ke Doit. Doit juga downtrend ya, sudah downtrend ya, sudah downtrend. Ini gagal, dia sudah jebol area support cukup kuat di area 350-nya sudah jebol ya, dia OTW turun. Mungkin retest ke 330, kalau jebol dia akan ke 300. Ya kalau dia mantul pun paling maksimal di 350 saja untuk Doit. Posisi jelas lagi downtrend sekarang. Fasenya sudah fase downtrend untuk Doit. Lanjut ke Dimas. Ya ini rata-rata saham-saham yang bagus atau saham-saham yang sudah masuk di LQ45 rata-rata pasti akan terbanting ya. Kemungkinan rata-rata akan dibanting ke bawah karena mengikuti indeks kita. Dimas juga lagi posisi lagi sideways di bawah ya, lagi sideways di bawah. Support 160, resist 164 sampai 166. Posisi lagi sideways di area-area bawah. Untuk Dimas, lanjut Pigas. Pigas juga lagi sideways di bawah ya. Ini sudah sebenarnya sudah kurang oke. Tapi kalau memang ada support di 1570, kalau jebol 1570 OTW ke 1500 ya. Kemungkinan akan ke sana karena ini posisinya juga lagi kurang oke untuk Pigas. Ya dia gagal gagal uptrend juga karena memang sudah harus turun dia. Kemarin sudah naik ketinggian, dia harus turun dulu ya. Jadi 1570 saja dikawal kalau 1570 ataupun maksimal 1550 lah. Kalau 1550-nya jebol lagi, dia akan turun lagi mungkin bisa di bawah 1500. Kalau bisa mantul mungkin dia retest lagi lah ke 1620 maksimal 1650. Posisi jelas lagi sideways di area-area bawah untuk sekarang ya. Dibilang downtrend banget, sekarang belum ya. Tapi kalau dia break di bawah 1550 itu bisa konfirmasi downtrend untuk Pigas. Sekarang masih di persimpangan lah, tapi sudah di area bawah untuk Pigas. Lanjut ke SHIP. SHIP oke ya, uptrend. 1400 jaga saja, 1380, 1400 itu support uptrend. Kalau bisa bertahan dia lanjut lagi 1480 bahkan sampai 1500-an ya. Posisi lagi uptrend ya untuk SHIP. Lanjut puasa. OSA juga lagi di persimpangan ya. Sebenarnya kurang oke lah ya. 640 kalau bertahan, 630, 640 kalau bertahan dia akan retest lagi ke maksimal di 700 lah, itu resistance cukup kuat. Kalau 700 break mungkin dia akan retest ke 720-annya. Ya, posisi lagi di persimpangan untuk OASA. Lanjut ke TINS. TINS juga lagi downtrend parah ya, lagi downtrend parah ini. Ya, 1350 penentunya kalau jebol dia akan OTW ke 1300-an, tapi kalau bisa mantul di sana mungkin akan retest lagi ke 1400 sampai
Maksimal ke 1450-an, 1460-an lah ya. Posisi jelas lagi sangat downtrend untuk pins. Lanjut ke Bapak. Bapak saham gorengan ya, copetnya banyak. Dibilang jelek belum ya, karena masih 90 masih kuat. Kalau 90 masih bertahan sampai 92 ya, mungkin dia turun naiknya ke 96 sampai 100 ya. Bapaknya lagi di persimpangan ya, tapi banyak copet ini Bapak. Lanjut ke ASII. ASII sudah patah tren ya, sudah downtrend ini, sudah masuk fase-fase downtrend karena sudah jebol banyak support. Support 6.700-nya jebol, supportnya 6.600-nya jebol. Jadi ini sudah masuk fase downtrend. Kalau 6.500-nya jebol juga, dia akan OTW ke mungkin bisa ke 6.000 ya. Ini ada support sekarang tentu di 6.450, 6.500. Kalau jebol kemungkinan bisa retest sampai ke 6.000. Ya untuk ASI. Posisinya jelas lagi downtrend. Kalau bisa mantul pun mungkin akan retest naik ke 6.600 sampai 6.700. Posisinya lagi downtrend untuk ASIC. Ya sudah konfirmasi downtrend ini kelihatannya ya. Ya untuk pastikan dia downtrend lagi ya dia jebol 6480 itu sudah konfirmasi downtrend ya untuk ASI. Lanjut ke ASRI. Tapi kalau dilihat seperti ini ya sudah fase downtrend sih untuk ASI-nya. Kalau saya sih, kalau saya punya saham ini saya udah lepas sih, lepas dulu lah. Asri juga fase sideways di bawah sih, kurang oke ini sekarang. 160, 158 kalau jebol dia akan downtrend, tapi kalau masih bertahan dia ada potensi terus lagi lah ke 166 maksimal 170. Posisinya lagi sideways di persimpangan untuk Asri. Ya kalau jebol 158 itu bisa konfirmasi downtrend, turun bisa sampai di bawah 150. Lanjut. Dimas. Dimas lagi di persimpangan ya. 2450 itu area-area penting, kalau jebol dia bisa turun sampai ke 2380 sampai 2350. Ya, kalau dia bertahan di 2480-nya, bentar saya lihat dulu ya. Ya 24 ya 2450 sampai 2500 lah ya. Kalau dia bertahan dia akan tes lagi 2600 maksimal ke 2800. Itu resist cukup kuat untuk Dimas. Posisinya lagi di persimpangan ya. Lanjut buka. Buka juga lagi kurang oke sebenarnya posisinya ya, lagi sideways, lebih tepat lagi di bawah, lagi sideways di area-area bawah nih untuk Bukalapak. Karena dia belum bisa tembus 300, kurang oke ya. Hati-hati di 260 ya, kalau jebol dia lanjut turun, lanjut downtrend. Kalau bisa mantul pun dia mungkin retest saja ke 280-nya. Ya, posisinya kurang oke lagi sideways di bawah untuk buka. Terakhir Saratoga. SRTG sama ini downtrend ya, sudah konfirmasi downtrend ya, sudah confirm downtrend karena jebol. Karena memang sudah dari kemarin sudah konfirmasi downtrend Saratoga. Ya, hati-hati saja. 2400 kalau jebol lagi ya turun lagi. Ya, 2400, 2380. Kalau itu titik pantulnya. Kalau dia mantul mungkin dia akan retest ke 2500, maksimal 2560 lah ya ke sana. Posisinya jelas lagi downtrend, mungkin dia akan buat sideways dulu lah. Kalau bisa mantul 2400-nya, 2380-nya dia akan sideways dulu di bawah. Oke, mungkin sekian video kali ini. Semoga bermanfaat. Happy weekend dan semoga kita selalu diberkati apapun kerjanya, aktivitasnya, tradingnya, usahanya dipelancar dan kesehatannya selalu terjaga. Oke, terima kasih. Salam cuan.